Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas tuntas satu bab yang menurut saya penting banget dari The McKinsey Way, yaitu bab 13, bekerja dengan klien. Betul. Mungkin kedengarannya ini spesifik buat konsultan ya, tapi percaya deh, intinya ini relevan banget buat siapa aja yang kerjanya perlu kolaborasi sama orang lain buat capai tujuan. Iya kan? Sering banget kita punya ide bagus, tapi kok mandek gitu aja. Nah itu dia. Mungkin karena kurang dukungan atau kerjasama timnya kurang solid. Bab ini kasih perspektif menarik soal itu. Dan jangan lupa, hierarki dasar McKinsey itu kan, klien, firma, baru Anda. Urutan ini penting loh, bukan cuma slogan. Ini nunjukin betapa klien tuh jadi pusatnya. Oke, jadi fokus utama klien. Nah, bab 13 ini mecahnya jadi dua area interaksi utama ya. Betul. Pertama, gimana kita kerja bareng tim internal klien yang memang ditugasin di proyek itu. Kedua, gimana ngelola hubungan sama pimpinan kliennya langsung, bos besarnya lah. Yang punya kuasa dan anggaran itu ya. Nah, iya. Dua sisi ini beda banget cara ngelolanya, tapi sama-sama krusial buat suksesnya proyek. Analisis bisa paling oke sedunia, tapi kalau tim internal kliennya nggak kerja sama, ya implementasinya bisa. Macet total di lapangan. Sebaliknya, nggak ada dukungan pimpinan, proyek bisa hilang arah atau malah di-stop. Dua-duanya harus dijaga. Oke, kita coba bedah strateginya ya, termasuk kalau ketemu anggota tim yang agak sulit diajak kerja sama. Dan yang paling penting, gimana biar solusi kita nggak cuma jadi dokumen pajangan. Siap. Mari kita mulai dari tim internal klien dulu deh. Kenapa sih mereka sering banget dilibatkan langsung? Dan apa ya, pondasi utama biar kolaborasi ini jalan? Keterlibatan tim internal klien itu seringnya mutlak perlu. Kan merekalah yang paling ngerti seluk-beluk operasional sehari-hari, sejarahnya gimana, nuansa politik di dalam kantornya gimana. Mereka yang paling kenal medannya ya. Betul. Dan mereka juga yang nanti bakal hidup dengan perubahan hasil proyek itu. Nah, kunci sukses paling dasarnya menyatukan tujuan. Menyatukan tujuan. Iya, ini bukan cuma formalitas di awal proyek, tapi benar-benar mastiin kalau tujuan tim klien itu ya sama persis dengan tujuan tim proyek. Keberhasilan atau kegagalan itu harus dirasain bareng-bareng. Rasa kepemilikan bersama ini, motivator paling kuat. Menarik, menarik. Jadi, nyamain tujuan itu nomor satu. Tapi kan seringnya, anggota tim klien ini dapat tugas proyek itu di luar kerjaan rutin mereka kan? Gimana caranya biar pengalaman ini kerasa ada gunanya juga buat mereka? Secara pribadi atau karir gitu. Apa iming-imingnya? Nah, itu pertanyaan penting banget. Kita emang perlu secara jelas ngasih tahu apa untungnya buat saya dari sudut pandang mereka. Setidaknya ada 3 hal nih. Oke, apa aja tuh? Pertama, ini kesempatan langka buat belajar hal baru, metode analisis baru, cara pandang beda, atau ngelihat gambaran bisnis yang lebih luas. Kedua, terlibat di proyek strategis gini biasanya jadi nilai plus buat karir mereka di situ. Bisa buat nambah poin ya? Bisa jadi. Ketiga, ini kasih mereka panggung buat benar-benar bikin perubahan nyata, sesuatu yang mungkin susah mereka lakuin sendiri kalau lewat jalur biasa di kantor. Manfaat ini perlu kita jual di awal. Ada contoh nggak gimana pelibatan ini beneran bisa ngubah cara pandang anggota tim klien? Di buku ini ada contoh bagus. Namanya Morty, seorang programmer mainframe. Awalnya dia skeptis banget, nggak mau terlibat. Ngerasa buang-buang waktu dari kerjaan utamanya. Tipikal ya kadang. Iya, tapi tim konsultan sengaja ngajak dia ikut beberapa wawancara penting sama petinggi, sama pemain kunci di industrinya. Bankir, pialang, trader gitu. Nah, di situ Morty mulai ngeh. Mulai connect gitu ya? Iya. Dia lihat gimana kode yang dia tulis setiap hari itu ternyata ngaruh langsung ke strategi besar perusahaan. Dia jadi merasa didengerin, analisis teknisnya dihargai, dan dia mulai lihat gambaran besarnya. Akhirnya, Morty bukan cuma jadi kooperatif, tapi juga lebih pede dan berani kasih masukan. Pengalaman itu benar-benar ngubah dia. Wah, keren banget contohnya. Kekuatan pelibatan dan penghargaan ya. Nah, ada satu lagi nih soal tim klien, soal aktivitas bonding. Uniknya, buku ini malah nyaranin aktivitas sosial kayak makan bareng atau nonton bareng, itu justru diintensifikasikan kalau sama tim klien. Beda sama kalau cuma tim internal McKinsey aja. Kenapa gitu ya? Bukannya harus jaga profesionalisme? Ini emang agak lawan arus ya kedengarannya. Kalau tim internal kan udah satu budaya, satu bahasa kerja, fokusnya lebih ke efisiensi tugas. Tapi pas kerja sama tim klien, sering ada tembok tak terlihat gitu. Persepsi
kami versus mereka gitu ya, konsultan via internal. Nah, itu dia. Aktivitas sosial yang santai ini fungsinya kayak pelumas hubungan. Tujuannya bukan hura-hura, tapi lebih ke memanusiakan hubungan kerja. Ngelihat satu sama lain sebagai orang, bukan cuma jabatan, itu bisa nyairin suasana, bangun kepercayaan personal. Ujung-ujungnya, kolaborasi profesionalnya jadi lebih lancar. Oke, itu kalau skenario ideal ya. Semua anggota tim kliennya enak diajak kerjasama. Tapi kan dunia nyata sering lebih berwarna. Gimana kalau kita apes dapat anggota tim klien yang bermasalah? Buku ini bahkan pakai istilah agak kasar sih, anggota tim beban. Gimana ngadepinnya secara strategis? Nah, ini situasi yang sangat mungkin terjadi dan emang perlu diantisipasi. Buku ini ngasih 2 tipe utama nih, anggota tim yang sering jadi penghambat. Oke, kita bedah satu-satu. Tipe pertama. Tipe pertama itu yang tidak efektif. Contohnya di buku dikasih nama Hank. Si Hank ini digambarin pinter sebenarnya, nguasain bidangnya, tapi resisten banget sama perubahan atau masukan dari luar, dari konsultan gitu. Jadi kayak, ngapain sih repot-repot gitu ya? Iya, cenderung pasif, nggak mau kontribusi proaktif, nganggep proyek ini buang-buang waktu aja. Ngadepin orang kayak Hank ini pasti capek ya. Langkah taktisnya gimana? Dicoba dirayu. Kalau pendekatannya McKinsey sih cenderung pragmatis ya di sini. Strategi pertama, kalau situasi politiknya memungkinkan, ya coba aja diskusi baik-baik sama sponsor proyek di klien buat ganti si Hank ini sama orang yang lebih pas dan semangat. Itu jalur paling cepat kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa diganti, misal karena alasan politik atau emang nggak ada orang lain, kita kejebak sama si Hank dong. Kalau udah kejebak, strateginya adalah mengelola dampaknya. Kasih si Hank tugas-tugas yang spesifik, jelas batasannya, gak di jalur kritis proyek, tapi tetap sesuai keahliannya. Biar dia tetap kerja gitu ya, tapi nggak ganggu yang penting. Betul, biar dia tetap sibuk dan merasa dilibatkan, tapi potensi rusaknya minimal kalau dia nggak performa. Konsekuensinya jelas, anggota tim lain, ya konsultan, ya klien yang lain, harus siap kerja ekstra buat nutupin. Harus ada yang backup ya. Pasti, tapi ada catatan menarik nih. Kadang orang kayak Hank ini bisa berubah loh. Di cerita buku itu, dengan pendekatan sabar dan dilibatkan dengan cara yang pas, si Hank akhirnya luluh juga dan kasih kontribusi bagus. Jadi jangan langsung nyerah, tapi ya tetap realistis aja. Oke, itu tipe pertama, yang cenderung pasif resisten. Nah, tipe kedua gimana? Kayaknya ini lebih bahaya nih. Tepat. Tipe kedua ini yang aktif menentang atau menyabotase. Contohnya dikasih nama Carlos. Carlos ini digambarin pinter, berpendidikan, tapi punya agenda sendiri. Seringnya dia ini kaki tangan faksi internal klien yang emang nentang proyek atau nentang konsultannya. Wah, dia bisa sengaja kasih info salah, nyebar gosip negatif, nahan data penting, atau bahkan coba gagalin presentasi penting. Ini udah kayak main politik di kantor ya. Ngadepinnya pasti jauh lebih rumit. Gimana strateginya? Diganti jelas susah kalau ada backingan kuat. Betul. Ganti Carlos itu hampir nggak mungkin, karena biasanya ada pelindungnya di internal. Strateginya di sini adalah kewaspadaan tingkat tinggi dan manajemen risiko. Oke, waspada. Terus, pertama, manfaatin keahliannya kalau emang ada dan bisa diarahkan ke hal positif. Tapi yang penting, batasi aksesnya. Jangan kasih dia akses ke info, data, atau diskusi yang sensitif dan strategis. Diproteksi ya, informasi pentingnya. Iya. Kedua, dan ini paling krusial, pahami agenda politik di belakangnya. Siapa sponsornya, apa maunya mereka. Ngerti motivasi tersembunyi ini penting banget buat antisipasi langkah-langkah si Carlos dan dampaknya. Seringnya sih ngadepin tipe Carlos ini butuh intervensi dari level yang lebih tinggi. Pimpinan senior tim konsultan mungkin perlu turun tangan. Atau ngomong langsung ke sponsor proyek di klien yang punya otot politik buat netralisir si Carlos ini. Ini udah bukan sekedar manajemen tim biasa, tapi udah navigasi politik organisasi. Kelihatan banget ya etapa rumitnya dinamika di level tim ini. Bisa jadi sumber sinergi bagus, tapi juga banyak ranjaunya. Nah, kita geser dikit dari tim di lapangan ini ke level yang lebih tinggi. Pimpinan senior klien yang jadi sponsor proyek. Fokus ngelolanya pasti beda ya. Beda banget. Kalau sama tim internal fokusnya kolaborasi detail, ngerjain tugas. Nah, kalau sama pimpinan senior itu fokus utamanya jaga engagement, keterlibatan dan dukungan aktif mereka secara terus-menerus. Kenapa engagement ini penting banget?
Karena merekalah yang pegang keputusan akhir, kendali sumber daya, anggaran, orang, terus restu politis, dan pihak yang paling berkepentingan sama hasil akhir strategisnya. Tanpa engagement mereka, wah, proyek bisa kehilangan momentum, dianggap nggak penting, atau bahkan di-stop di tengah jalan. Nggak peduli sebagus apa kerjaan tim di lapangan. Banget biasanya. Engagement di sini artinya mastiin proyek ini selalu ada di pikiran mereka, jadi top of mind, dan mereka merasa punya hasilnya nanti. Ada beberapa cara kunci nih. Pertama, pahami agenda mereka dalam-dalam. Target pribadi mereka apa, lagi ada tekanan apa, sukses buat mereka di proyek ini tuh artinya apa. Dan agenda ini bisa berubah ya. Nah, itu dia. Bisa banget berubah. Jadi perlu dipantau terus. Kedua, komunikasi yang rutin, proaktif, dan ringkas. Jangan nunggu jadwal presentasi formal aja. Kirim update singkat, memo, email, atau pesan singkat soal progres, temuan menarik, atau kalau ada potensi masalah. Biar mereka ngerasa terus nyambung. Jadi nggak hilang dari radar mereka gitu ya. Betul. Ketiga, jadwalkan meeting progres yang terstruktur dari awal. Dan patuhi jadwal itu. Ini nunjukin disiplin, dan kita hargai waktu mereka. Paham agenda, komunikasi rutin, meeting terstruktur. Masuk akal sih. Ada trik lain nggak buat jaga semangat mereka? Ada satu lagi yang sering efektif banget. Manfaatin kemenangan cepat atau low-hanging fruit. Cari hasil awal yang positif dan bisa cepat ditunjukin, meskipun skalanya kecil. Contohnya gimana tuh? Misalnya, perbaikan kecil di proses yang langsung kerasa efeknya. Atau analisis data awal yang kasih insight mengejutkan. Kemenangan kecil ini bisa bangkitin semangat, bangun momentum positif, dan yang penting, kuatin rasa kepemilikan bersama. Pimpinan bakal ngerasa lebih ikut masak kalau bisa nyicip hasilnya dikit-dikit, nggak cuma disajiin di akhir. Menarik nih soal rasa kepemilikan. Buku ini nyebut ada ironi. Tanda sukses sejati proyek konsultan itu seringnya malah pas klien mulai nganggep solusi itu ide mereka sendiri. Contohnya kasus Suzento Sini sama model cash flow-nya yang akhirnya diakui tim klien. Bukannya itu bikin tim konsultan ngerasa nggak dihargai ya? Secara ego pribadi mungkin ya, kerasa gitu. Tapi kalau dari kacamata filosofi McKinsey, itu justru indikator sukses paling tinggi. Oh gitu. Kenapa? Karena artinya solusi itu udah nggak dianggap barang impor atau solusi konsultan lagi. Udah benar-benar terinternalisasi, diadopsi sama organisasi. Udah jadi solusi kami. Rasa kepemilikan inilah jaminan paling kuat kalau solusi itu bakal jalan terus, bahkan setelah konsultannya pergi. Ingat, prioritas tadi, klien, firma Anda. Kepuasan dan hasil buat klien itu yang utama. Perspektif yang oke banget. Jadi, engagement pimpinan udah oke, rasa kepemilikan mulai tumbuh, tantangan berikutnya, dan ini sering paling susah nih, mastiin solusi ini benar-benar dijalankan di semua level organisasi dan awet. Ini masuk ke soal buy-in ya, dukungan menyeluruh gitu. Gimana dapetin ya? Tepat sekali. Buy-in ini krusial banget. Dukungan dari bos besar aja nggak cukup. Perubahan besar, apalagi yang nyangkut cara kerja banyak orang, itu harus dapat dukungan atau minimal pemahaman dan penerimaan dari semua level yang kena dampak. Contohnya kayak reorganisasi tim sales atau perubahan di pabrik gitu ya. Nah iya, contoh klasik itu bisa aja desain organisasi atau alur kerja paling efisien di atas kertas, didukung penuh direksi, tapi kalau sales di lapangan atau operator mesin di pabrik nggak beli idenya, nggak paham kenapa harus berubah, atau ngerasa terancam, wah, implementasinya bakal banyak banget hambatannya, bisa disabotase halus malah. Terus, gimana cara praktis bangun buy-in seluas itu? Dari atas sampai bawah. Pendekatannya sama aja buat semua orang? Kuncinya adalah komunikasi yang disesuaikan sama audiensnya. Nggak bisa dong pakai slide presentasi yang sama buat CEO, sama buat katakanlah staf gudang atau customer service. Beda bahasa, beda fokus ya. Betul. Pesan intinya mungkin sama, tapi bahasanya, contohnya penekanannya, harus relevan sama dunia mereka. Tapi ada prinsip universal yang berlaku buat semua. Hormati mereka. Hormati audiens ya. Iya. Jelasin bukan cuma apa perubahannya, tapi yang jauh lebih penting, mengapa ini perlu dilakuin. Bantu mereka lihat gambaran besarnya, gimana ini untungnya buat perusahaan, dan gimana peran spesifik mereka, itu penting buat suksesnya perubahan ini. Kalau orang merasa dihargai, didengerin, dan paham kenapanya, biasanya mereka lebih terbuka buat nerima perubahan. Komunikasi yang pas dan penuh hormat buat bangun dukungan. Oke, anggaplah buy-in udah mulai dapat nih. Langkah terakhir, implementasi.
Apa sih yang bedain rencana implementasi yang sukses sama yang gagal? Menurut McKinsey, Satu kata, rigor. Tapi rigor di sini bukan cuma teliti biasa ya, tapi kedisiplinan yang ekstrim soal detail dan akuntabilitas. Baik dalam perencanaan maupun eksekusinya. kedisiplinan ekstrim ya? Iya, implementasi perubahan besar itu butuh peta jalan yang detail banget. Bukan cuma garis besar, harus dipecah jadi langkah-langkah konkret. Apa persisnya yang harus dikerjain, kapan deadline-nya, dan siapa penanggung jawab spesifiknya untuk tiap tugas. Kalau perlu sampai level nama orangnya. Bisa kasih contoh sedetil apa rencana implementasi ini? Bisa. Misalnya contoh reorganisasi tim sales tadi ya. Rencana detailnya bisa kayak gini. Pelatihan produk baru untuk semua tim X oleh Tom selesai paling lambat 1 Maret. Realokasi akun pelanggan oleh Dick efektif 15 Maret. Kunjungan perkenalan tim baru ke 20 pelanggan utama oleh Harriet mulai 1 April, laporan mingguan. Tiap tugas, deadline, nama PJ, jelas semua. Nggak ada abu-abu. Ada kutipan menarik di buku, agak kasar sih tapi ngena. Rencana itu harus jelas banget, sampai orang bodoh pun bisa paham. Intinya biar nggak ada salah tafsir. Dan yang paling penting dari rencana detail ini ya akuntabilitas. Siapa tanggung jawab apa, kapan harus selesai. Soal akuntabilitas ini, buku ini nekenin pentingnya nunjuk orang yang pas jadi mandor implementasi. Ada deskripsi menarik nih. Kalau diterjemahin bebas jadi kayak orang yang tegas, fokus hasil, nggak segan nagih tanggung jawab. Kenapa sosok gini penting? Deskripsi itu pas banget. Implementasi itu sering butuh pemimpin yang punya ketegasan, fokus ke penyelesaian tugas, bukan cuma prosesnya, dan berani nagih komitmen ke semua pihak. Contoh di buku itu, Lothar, manajer bank yang ngawasin implementasi perubahan besar. Dia dikenal keras tapi efektif banget. Gimana caranya dia? Metodenya simple, rapat akuntabilitas rutin tiap 2 minggu. Siapa aja yang belum selesai tugasnya sesuai jadwal, harus berdiri dan jelasin alasannya di depan semua. Konsekuensinya jelas. Hasilnya, setelah rapat pertama yang menyakitkan itu, nggak ada lagi yang berani telat. Si Lothar sendiri bilang implementasi itu gampang buat dia. Ini menunjukin kekuatan akuntabilitas yang jelas dan pemimpin implementasi yang tepat. Luar biasa. Lengkap banget ya gambarannya dari hulu ke hilir. Jadi kalau kita rangkum nih, pelajaran utama dari bab 13 ini buat Anda yang dengerin, penting banget nyelarasin tujuan sama tim internal klien, punya strategi buat ngadepin anggota tim sulit, baik yang pasif atau aktif nentang. Terus jaga engagement pimpinan senior lewat komunikasi proaktif dan low hanging fruit. Bangun buying menyeluruh pakai komunikasi yang pas sasaran dan penuh hormat. Dan terakhir, terapin rigor atau kedisiplinan tinggi dalam rencana implementasi dengan akuntabilitas yang super jelas. Persis. Dan perlu ditekenin lagi ya, ini bukan cuma ilmunya konsultan loh. Ini prinsip dasar manajemen perubahan dan kolaborasi bisa diterapin di proyek apapun yang melibatkan banyak orang. Intinya, gimana jembatanin ide bagus atau rencana strategis sama eksekusi nyata yang bawa dampak. Nah, sebagai penutup nih, kami mau kasih satu bahan renungan buat Anda. Coba deh ingat-ingat lagi proyek atau inisiatif Anda di masa lalu yang hasilnya kurang oke atau malah gagal. Setelah dengerin diskusi kita hari ini, coba pikirin, apa gagalnya itu murni karena konsepnya salah? Atau jangan-jangan ada elemen pengelolaan hubungan entah sama tim internal, pimpinan, atau pihak lain kayak yang kita bahas tadi yang mungkin kelewat atau kurang pas penanganannya? Atau, nih, pertanyaan pilihan yang menarik buat direnungkan. Kalau Anda dihadapkan pada dua pilihan ekstrim, tim klien internal, pertama, tim yang semangat banget dan suportif, tapi kemampuannya terbatas buat ngerjain tugas kompleks. Atau kedua, tim yang jago banget, pinter, tapi resisten abis sama perubahan dan arahan Anda. Mana yang bakal Anda pilih jadi mitra kerja? Dan kenapa? Nggak ada jawaban bener salah sih, tapi proses mikirinnya bisa kasih perspektif bagus soal prioritas Anda dalam kolaborasi. Pikirkan baik-baik ya, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.